100 hari pertama masa pemerintahan kedua Donald Trump di 2025 ini telah membuat market bergejolak, terutama di dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat sampai dengan akhir April telah mencatatkan penurunan sebesar 8,5% atau kinerja terburuk juga ya dalam beberapa tahun. Nah Sobat Traders, kira-kira nih ya dengan adanya kebijakan Donald Trump, apakah dolar akan naik atau turun? Atau lengkapnya kemana sih arah dolar? Nah, jangan kalian skip video ini ya, karena ini berisi ulasan-ulasan tentang fundamental kebijakan-kebijakan Trump dan pengaruhnya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi ada juga proyeksi-proyeksi yang bisa kalian ketahui. Langsung aja kita bahas, jangan lupa like dan subscribe. Oke traders, jadi kita langsung aja bahas ya. Jadi dari 100 hari pertama ya di masa pemerintahan ini, gimana nih dampaknya terhadap pergerakan market khususnya dolar Amerika Serikat. Oke, nah buat yang belum tahu ya tentang apa sih kebijakan Trump, jadi saya flashback lah ya, saya uraian sedikit aja singkat supaya kalian juga ada gambarannya. Jadi secara fundamental ini pergerakan market di 2025 ini memang banyak sekali dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari Presiden Donald Trump. Mau punya bisnis sewa gedung mahal, belum gaji karyawan, aduh mahal banget ya. Kalau trading forex gak butuh tempat, fleksibel waktu, dan modal mulai dari $200 aja. Yuk trading sekarang di Java Global Futures. Ya Sobat Trader, kita langsung bahas, kita lihat ya. Jadi dari beberapa bidang ya, kita fokusnya kepada bidang ekonomi dan perdagangan. Dan kita lihat ya ada istilah yang populer yaitu reciprocal tarif. Ini adalah perdagangan imbal balik ya, yang diluncurkan oleh Donald Trump. Dan kita lihat apa sih latar belakangnya reciprocal ini, yaitu adalah bahwa kondisi ya perdagangan Amerika Serikat ini mengalami defisit terhadap negara-negara mitra dagangnya. Jadi si Trump ini nggak mau Amerika Serikat defisit terus, jadi dia ingin Amerika Serikat itu membalikan keadaan supaya dia menjadi unggul ya. Dan kita lihat puncaknya pada tanggal 2 April diluncurkan yang namanya Liberation Day ya, tarif Liberation Day itu adalah tarif besar-besaran, di mana Indonesia juga kena ya pada waktu itu. Dan kita lihat nih ya, tarif Liberation Day ini telah membuat banyak market yang terguncang juga ya. Kita lihat yang terutama adalah pada China ya, yaitu diterapkan tarif impor dari produk Cina 145%. Demikian juga negara-negara lainnya tarif impornya dinaikkan, minimal dinaikkan 10%. Oke, kita lihat lagi ya Sobat Trader. Nah, apa reaksi pasar secara umum? Ini buat kalian yang belum tahu atau mungkin belum terupdate ya. Jadi kita lihat pasar saham Amerika Serikat ini semakin volatilitasnya tinggi. Kita lihat ya di 100 hari pertama ya ada 3 indeks saham Amerika Serikat mengalami penurunan yang signifikan, di mana S&P 500 turun 5,45% ini sampai akhir April ya. Kemudian Dow Jones turun minus 4,84% dan indeks Nasdaq turunnya 6,4% ya Sobat Trader. Oke, terus kita lihat harga emas naik tinggi dari sejak Januari. Kita lihat di setiap bulan selalu ada level-level tertinggi baru ya, bahkan bukan hanya tiap bulan tapi udah puluhan kali mencetak ATH di 2025 ini. Terakhir adalah di 22 April 2025 harga emas naik mencapai rekor 3.499 atau hampir $3.500 per troy ounce. Dan kita lihat nih Sobat, ada performance dolar Amerika Serikat ya. Kita lihat dolar Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 8,15% sampai dengan akhir April. Kita lihat ya. Jadi ini merupakan penurunan yang terburuk ya. Kinerja dolar AS terburuk sejak tahun 1989. Oke, dan DXY atau indeks dolar mencatat penurunan di level terendah pada 21 April, yaitu di level 97,630. Ini merupakan level terendah ya sejak April 2022 atau terendah dalam 3 tahun. Dan ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya cukup besar atau cukup kuat, bahkan hanya dalam 4 bulan masa pemerintahan Trump yang kedua. Oke, kita lihat lagi. Sekarang dolar Amerika Serikat dan kebijakan The Fed, kita lihat ya. Jadi Trump dengan The Fed kita lihat sempat memanas ya. Si Trump dengan ketua The Fed ini, si Jerome Powell. Si Trump bilang
ada ancaman untuk memecat si Powell. Tapi kemudian direvisi ya, dibilang menarik ancamannya terhadap Powell. Dan ini membuat market terguncang ya. Waktu itu emas sempat naik ke level tertinggi ya, hampir ke 3.500 karena ancaman Trump ini ke si Powell. Lalu 2 hari kemudian Trump menarik ucapannya, emas tergelincir, emas terkoreksi turun. Jadi si Trump ini kuat banget ya dampak pernyataannya atau omongannya, atau kalau sekarang dia mungkin nggak ngomong tapi lewat cuitan dia di sosial media Truth milik dia ya. Jadi itu bisa membuat market itu benar-benar melihat ya ada update apa nih dari si Trump ya. Oke, kita kembali ke dolar dengan kebijakan The Fed. Jadi si The Fed ini merespon dengan pelonggaran moneter. Jadi dolar diprediksi kemungkinan akan tetap lemah dan ini bisa memberikan keuntungan bagi ekspor Amerika Serikat. Nah, sobat trader, dengan adanya ini maka prediksi dolar yang melemah tadi ini bisa kita manfaatkan kepada pergerakan terhadap euro, JPY dan juga mata uang lainnya dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Oke, lanjut. Nah, si The Fed ini mempertahankan suku bunga acuan ya. Saat ini suku bunganya 4,25 sampai 4,50%. Jadi masih ada spekulasi kapan si Fed ini akan mengubah suku bunganya ya. Dan proyeksi kedepannya si Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga hanya 1 kali saja di 2025 ini. Waktu itu ya dikatakan ada 2 kali, tapi perkembangannya adalah kemungkinan 1 kali turun di 2025 dan di 2026 akan ada kenaikan suku bunga 1 kali. Jadi kemungkinan ya dolar ini masih ada penurunan, tetapi nanti di 2026 bisa mengalami rebound. Nah, ini adalah proyeksi suku bunga Fed ya dari Fed Watch Tool. Jadi sobat trader bisa melihat di sini ya, ini adalah data ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita lihat di bulan Mei kemungkinan akan ada penurunan ya 0,25%. Dan di tahun depan akan ada kenaikan ya 0,25% 1 kali saja. Nah, berikutnya tantangannya buat dolar Amerika Serikat nih sobat trader. Jadi tantangan ke depan karena ada kenaikan tarif, maka harga-harga barang yang masuk ke negara-negara mitra Amerika Serikat akan semakin mahal. Ini bisa memicu naiknya inflasi, bisa menaikkan inflasi secara global. Nah, kita lihat penerapan tarif impor ini ya bisa menaikkan harga barang-barang produksi. Dan kalau misalnya inflasi tinggi, biasanya bank-bank sentral ini akan menaikkan suku bunga. Oke, sobat trader. Jadi dampaknya apa? Meskipun suku bunga tetap tinggi, dolar Amerika Serikat mengalami ada penurunan karena kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi ataupun gangguan ekonomi akibat daripada kenaikan tarif ini. Jadi ini catat ya sobat trader. Jadi dolar secara outlook fundamental masih ada potensi untuk pelemahan. Oke, kita lihat sekarang proyeksi dolar Amerika Serikat di 2025 ya, artinya di kuartal kedua. Oke, kita lihat nih dari Goldman Sachs ya, dia mengatakan, ini adalah bank ya, mengatakan dolar akan mengalami pelemahan lebih lanjut. Jadi si Goldman Sachs ini memperkirakan dolar Amerika Serikat akan melemah 25-30% dari puncaknya ya. Dan kita lihat secara historis dari pertengahan 1980 dan juga tahun 2000-an ini mengalami pelemahan yang sama. Jadi apakah itu akan berulang lagi ya? Kita lihat saja nanti. Dan faktor yang memicu dolar bisa melemah adalah ketidakstabilan akibat tarif ini. Kemudian kekhawatiran juga resesi karena bisa saja ada inflasi yang tinggi. Oke, kemudian penurunan minat investor terhadap aset Amerika Serikat bisa memicu dolar melemah. Kemudian bank besar lainnya yaitu Morgan Stanley dikatakan dolar melemah tapi peluang untuk saham Amerika. Jadi prediksinya dikatakan dolar mengalami penurunan tajam akan mencapai level terendah dalam 3 tahun dan ini sudah terbukti berarti ya. Jadi prediksi Morgan Stanley sudah terbukti bahwa indeks dolar sudah turun ke level terendah sejak April 2022. Oke, lalu dampak positifnya ada juga meskipun dolar melemah, ini bisa jangka positif bagi saham-saham Amerika Serikat, terutama perusahaan besar yang mendapat keuntungan dari ekspor. Betul, jadi kalau dolarnya melemah berarti kan harga sahamnya jadi bisa lebih murah dan ini bisa membuat investor membeli saham. Oke, sobat traders. Dan sekarang kita lihat proyeksi untuk mata uang utama ya, kita ke Euro USD. Euro USD ini adalah rival utama buat si dolar. Jadi ada beberapa lembaga keuangan melihat potensi penguatan euro terhadap dolar Amerika Serikat. HSBC dia merevisi ya proyeksi
si Euro USD ini di akhir 2025 dari 1,04. Jadi waktu itu dikatakan turun gitu ya, tapi bisa menjadi 1,15. Oke, dia mengutip pelemahan struktural dari dolar akibat kekhawatiran stagflasi ya, dan penurunan kepercayaan investor terhadap aset AS. Kemudian MUFG dan Danske Bank memproyeksikan Euro USD dapat mencapai level 1.20 menjelang akhir dekade ini ya, kita lihat, dan ini didorong oleh penurunan daya tarik dolar sebagai mata uang cadangan. Tapi ini adalah proyeksi, ini adalah outlook ya, secara gambaran, secara jangka yang lebih besar, dan sobat trader bisa saja mengikuti ya apabila sobat trader sebagai trader swing trade memanfaatkan daripada proyeksi ini. Oke sobat trader, kita akan lihat untuk Euro USD tadi dan sekarang USD Japanese Yen. Dan proyeksi nilai tukar USD Japanese Yen menunjukkan perbedaan pandangan dari beberapa lembaga keuangan ya. Ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan moneter Amerika Serikat dan Jepang. Oke, proyeksi penurunan USD Japanese Yen dari Citigroup memperkirakan USD JPY akan turun di bawah 140 pada awal 2025 dan bisa mencapai 130 menjelang akhir tahun. Artinya nih, buat yang tradingnya USD Japanese Yen saat ini ya, di awal Mei USD Japanese Yen menyentuh 145 dan Citigroup memprediksi di akhir tahun bisa turun ke 130. Artinya peluangnya banyak banget ya, sampai ratusan pips sobat trader. Kemudian UBS Bank merevisi proyeksi USD Japanese Yen menjadi 145 pada akhir 2025 dan 2026 dari sebelumnya 157. Artinya dia memprediksi sebelumnya 157 dan 161 naik ya, tapi diprediksi atau direvisi menjadi 145 sampai akhir tahun. Artinya USD Japanese Yen ini memang proyeksinya cenderung turun atau bearish. Oke, singkat saja sobat trader, sekarang kita akan bahas ke MetaTrader ya secara singkat. Oke sobat trader, jadi kita lihat indeks dolar untuk mingguan saat ini ya, kita lihat harga berada di level sempat ya menyentuh 100 kembali ya setelah turun ke 9763. Oke, kita lihat sih memang dolar ini sudah break ya, sudah break low yaitu pada September 2024 dan sudah break low ya, low di September itu kan 99.83. Sementara kita sudah lihat bahwa harga mingguan sudah turun ya, close mingguan sudah turun di bawah 98.89. Oke, jadi sobat trader kita lihat dolar secara menengah masih cenderung bearish, tetapi bisa pullback dulu nih. Pullback itu artinya naik dulu ya untuk koreksi. Kita lihat koreksinya kemana, kita bisa pakai juga Fibonacci ya. Kita pakai Fibonacci retracement, kita ambil dari atas sampai ke swing bawahnya di sini. Bisa jadi dolar mungkin di Mei ini ya, di awal kuartal kedua ini ya, kita lihat dolar akan naik dulu ya sampai ke 102 ya. Jadi dari 101 kemungkinan bisa saja ke 102.38, tapi setelah itu akan mengalami penurunan, kembali menguji lagi level low-nya di 97.63. Setelah itu dolar masih berpotensi untuk kembali turun karena di sini ada area base ya, base atau area demand yang bisa dimanfaatkan atau diperhatikan untuk menjadi sasaran penurunan berikutnya. Oke sobat trader, jadi manfaatkan setiap proyeksi-proyeksi tersebut untuk menjadi peluang trading sobat trader. Oke sobat trader, demikianlah penjelasan tadi ya, dampak daripada kebijakan-kebijakan Trump dan proyeksi-proyeksi untuk dolar dan pair-pairs utama. Jadi manfaatkan proyeksi-proyeksi tersebut buat membantu sobat trader dalam membuat setup trading. Dan buat kalian yang mau trading, cari cuan, langsung aja buka akun di Java Global Future sekarang juga. Kalau kalian suka video ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Salam profit.